Qin tidak sopan. Dia segera mendesak kekuatan jiwanya sendiri secara langsung, bersenandung di atas alisnya mata jiwa terbuka. Dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu ke segala arah, seperti lautan luas. Orang-orang yang hadir hanya merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka diselimuti kekuatan tak terlihat, mengamati dan memata-matai. Di bawah perasaan ini, banyak orang yang hadir merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu, kekuatan jiwa Qin menyebar keluar dengan kecepatan yang menakjubkan di aula senjata ini. Dan bahkan 1.000 meter di luar gunung Tianzhen, 10.000 meter, 100.000 meter, kekuatan jiwa Qin berkembang pesat. Dan dengan langsung menyelimuti seluruh gunung Tianzhen. Menembus semua orang di gunung Tianzhen. Tentu saja karena pembentukan gunung Tianzhen, banyak tempat yang sangat rahasia. Bahkan jika kekuatan jiwa Qin sangat kuat, sulit untuk ditembus. Tetapi Qin adalah penguasa tertinggi formasi. Dan di kehidupan sebelumnya, dia telah merajalela di gunung Tianzhen ini. Formasi besar gunung tidak bisa menghalangi kekuatan jiwanya sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, semua orang di gunung Tianzhen diselimuti oleh kekuatan jiwa Qin. Ini sangat kuat, gumam Gu Huamao. Menatap Qin dengan kaget. Kekuatan jiwa yang memancarkan Qin sangat kuat. Dan bahkan dia merasa seperti dia benar-benar dimata-matai. Apalagi praktisi biasa. Kekuatan jiwa putra ini, saya khawatir telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan jika ia dapat menghadapi iblis alien dan mengendalikan kota guntur. Saya takut bahkan saya mungkin bukan lawannya. Gu Huamao tidak mengerti mengapa Qin yang masih begitu muda, tetapi sudah mencapai alam kaisar Wu di puncak. Dia bahkan bisa membunuh Qiao Dongyan dan leluhur keluarga Xiao lainnya. Tapi sekarang, barulah dia mengerti. Tanpa diduga, Kaisar Baderi Ponchen masih memiliki murid cabul seperti itu. Gumam Gu Huamao terkejut. Di sudut tertentu di gunung Tianzhen, beberapa tetua berbicara satu sama lain. Di sini orang-orang ini hanya tetua dari gerbang luar gunung Tianzhen. Jadi tentu saja tidak mungkin dibawa ke aula untuk bertemu dengan Qin. Tetua itu berkata, "Apakah Anda mendengar? Master Mo Yuanbai membawa Sky Thunder City Lord Qin ke Weapon Hall kami? Dan sekarang Lord Hall Master menemaninya. Apakah itu Qin yang mendengar dan membunuh Kaisar Xuan Yuan di tanah suci garis darah? Siapa lagi kalau bukan dia? Hei, kenapa dia datang ke istana kita? Saya mendengar bahwa orang ini adalah orang jahat. Kemanapun dia pergi akan ada kecelakaan. Bukankah seseorang juga telah mencurigai istana kita, juga telah disusupi mata-mata istana berkabut? Hehehe, aula alam kita tidak ada hubungannya dengan dunia, dan jarang berpartisipasi dalam urusan eksternal dibanding dengan Papilion Pil dan tanah suci garis darah. Qin terlalu banyak berpikir. Ucap para tetua ini berbicara satu sama lain dalam berbagai pandangan. Menurutku, Qin ini adalah orang yang benar-benar berkolusi dengan ras iblis alien. Memicu badai berdarah dalam seni bela diri.
sepanjang hari tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan ras manusia kita, sehingga alien ras iblis dapat lebih leluasa mengontrol benua Tianlei. Ucap seorang ketua mendengus dingin. Para tetua lainnya mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ini memang benar. Apa yang dilakukan Qin Chen di daratan saat ini adalah mengambil alih semua kekuatan. Anak ini bukan orang yang baik, tetapi orang jahat yang hebat, ucap seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kita harus bersama-sama mengingatkan Tuan Penguasa agar jangan sampai jatuh ke dalam perangkap ini. Di tengah diskusi para tetua ini, tiba-tiba sebuah kekuatan jiwa tak kasat mata yang menyelimuti mereka. Aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya naik ke langit hendak bergegas keluar dari istana. Penatua Fuxing, apa yang kamu lakukan? Para tetua lainnya terkejut sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka mendengar suara aneh. Iblis asing, berani bersembunyi di sini. Kamu sangat berani. Sesosok bergegas di kejauhan secepat kilat. Para tetua tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka melihat sosok itu sudah naik ke langit. Bocah, bagaimana kamu tahu teknik penyamaran jiwa iblis asingku? Ucap tetua Fuxing berteriak dengan keras. Dan lapisan energi iblis tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan tubuhnya meningkat 10 kali lipat. Dengan keras dia melangkah langsung ke arah Kaisar Wudi dan ingin meledakkan serangan Qin Chen. Tapi itu tidak berguna. Esensi senjata Qin Chen menyapu dan dengan sekejap itu langsung menghancurkan serangan penatua Fuxing. Dia meneteskan dan menyemburkan darah lalu tergeletak di tanah. Mo Yuanbai, aku serahkan padamu, ucap Qin Chen mendengus dingin. Sosok Mo Yuanbai melintas dan dia muncul di depan tetua Fuxing. Dan dengan cepat memenjarakannya. Setelah sosok Qin Chen melintas, dia sudah muncul di tempat lain di aula peralatan. Ada beberapa tetua di Wall of Famos mengungkapkan bentuk aslinya. Para tetua ini tidak memiliki status tinggi di Hallows. Semua orang terkejut menyaksikan sesepuh yang telah dirasuki iblis asing di istana ini. Selain penguasa iblis asing, memang ada beberapa orang yang terlindungi di istana berkabut. Tetapi jumlahnya tidak besar. Setidaknya jauh lebih sedikit daripada Pavilion Dan dibandingkan dengan tanah suci darah, ini jauh lebih baik. Bagaimanapun, status Kidian lebih rendah daripada Dan Pavilion dan Bloodland, Holy Land, dan jarang berpartisipasi dalam perjuangan eksternal. Pada saat ini ada suara menembus udara, dan Gu Huamao dan yang lain terbang. Tidak lama setelah mereka melihat Qin Chen mengerahkan kekuatan jiwa, mereka bergegas keluar dari aula. Jadi mereka mengikuti satu demi satu untuk mencari tahu. Tuan Kota Qin, apakah ini iblis alien? Mata Gu Huamao berbinar. Itu adalah pertama kalinya dia melihat penampilan iblis alien. Dia secara alami sangat ingin tahu. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih terpesona dan cemburu pada Qin Chen. Melihat metode mencari jiwa iblis alien ini cukup menakjubkan. Beberapa tetua yang sebelumnya memfitnah Qin Chen dengan sesepuh Fuxing juga menjadi pucat. Mereka saling memandang dengan kecemburuan yang dalam di hati mereka.
Mereka telah bersama siang dan malam. Namun mereka bahkan tidak menyadarinya di istana ini benar-benar tercela. Ucap seorang ketua mengatakan gigi dan berkata, tidak heran tetua Paksing memfitnah tuan kota Kincen sebelumnya. Ternyata dia sendiri adalah anggota dari ras iblis alien. Melihat pencarian jiwa Kincen selesai, Gu Huamao segera melangkah maju dan berkata, Tuan kota Qin, apakah ada lagi orang istana berkabut di aula peralatan saya? Kincen menjawab, memang ada beberapa, tetapi orang-orang itu tidak ada di sini, jawab Kincen. Pada saat ini seluruh gunung Tianzhen bergetar tiba-tiba, dan cahaya pelangi yang tak berujung naik dan di atas gunung Tianzhen. Sinar cahaya bersinar dengan cepat, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Ekspresi Gu Huamao berubah. Dia berkata, formasi reinkarnasi Yuyu. Siapa yang membuka formasi reinkarnasi Yuyu? Formasi ini adalah formasi pembunuhan paling menakutkan di antara banyak formasi besar gunung Tianzhen. Setelah diaktifkan, seluruh gunung Tianzhen akan terbalik. Jika Anda tidak keluar, Anda akan dimurnikan. Siapa yang bertugas di pusat formasi hari ini? Ucap Gu Huamao. Berteriak dengan marah. Penatua Dol Tianze, jawab seorang penatua ketakutan. Dol Tianze? Gu Huamao meragukan dengan aura pembunuh. Dol Tianze jelas telah dibeli oleh Misty Palace. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia dengan sengaja membuka formasi reinkarnasi Yuyu untuk membunuh semua orang di lapangan. Dou Tianze, keluar untuk orang tua ini. Gu Huamao berteriak dengan marah. Suaranya bergemuruh dan bergema di gunung Tianzhen. Di atas gunung formasi surgawi, sesosok muncul seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Apakah kamu memanggilku? Ucap pria tua itu mencibir di sudut mulutnya. Tetapi matanya menatap Kincen, menunjukkan tatapan dengki. Dou Tianze, apakah kamu berani mengkhianati istana senjata kami? Manfaat apa yang diberikan istana Misty kepadamu, sehingga kamu tega mengkhianati orang tua ini? Kamu adalah tetua tertinggi istana kami. Apakah kamu tidak malu dengan leluhur setelah kamu mati? Ucap Gu Huamao tidak mengerti mengapa dia bisa dibeli. Dapat dikatakan bahwa Dou Tianze ini ditarik dengan satu tangan dengan harapan tinggi, dan bahkan berani mengkhianatinya. Hahaha, Gu Huamao tua. Apa bagusnya kuil ini? Anda terus duduk di rumah harta karun, tetapi Anda tidak memiliki apapun untuk bertarung dengan dunia luar selama ribuan tahun. Kapan kuil ini menguasai daratan yang kuat? Selalu istana garis keturunan, kemudian Pavilion Pil. Di mana posisi istana senjata kita? Dan Anda bahkan kurang ambisius dan mengabdikan diri untuk bekerja keras. Tetapi Anda dapat melihat seperti hari ini. Ketika berbicara tentang para master, siapa yang tidak membicarakan Kaisar Sangguan Shi'er, Kaisar Agung Yuan Yuan, atau Fuqian Kun? Bahkan dengan bocah Kincen di sebelahmu, sekarang ketenarannya di daratan lebih besar dari Anda. Pak Tua, lebih baik serahkan oleh instrumen kepada saya. Di tanganmu istana artefak akan runtuh cepat atau lambat. Dan alasan mengapa kau berlindung di Sangguan Shi'er adalah untuk mempromosikan reputasi istana artefak.
Ketika saya ingin semua orang di dunia menyebutkan kekuatan utama daratan, yang pertama disebut adalah istana kami. Maka kamulah yang harus malu ketika bertemu dengan leluhur, ucap Do Tianze berkata dengan panik. Matanya sangat gila. Mendengar ini, Gu Huamao tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dan tubuhnya gemetar karena marah. Apakah ini alasanmu mengkhianati kuil senjata? Ucap Gu Huamao. Apakah itu tidak cukup? Jawab Do Tianze mencibir. Sosoknya tersembunyi di dalam formasi besar, tetapi suaranya masih bergemuruh. Gu Huamao, aku awalnya ingin berada di pihak yang sama. Tapi karena penampilan anak ini, aku harus melakukan ini. Salahkan anak ini. Anda semua akan mati di bawah formasi reinkarnasi Yuyu ini. Apakah Anda pikir akan dapat mengontrol formasi besar selama lelaki tua ini bergandengan tangan dengan para tetua? Kami akan dapat memperoleh kembali kendali atas formasi besar, dan kemudian Anda tidak akan lolos dari kematian. Terlihat Gu Huamao ditemani oleh raungan Do Tianze. Formasi reinkarnasi Juju mulai berputar tiba-tiba. Niat membunuh reinkarnasi yang kacau balau membayangi murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Gunung Tianshan. Dalam sekejap, Gunung Tianshan seperti kiamat. Tidak baik. Gu Huamao terkejut dan buru-buru berteriak. Semua murid, mengikuti perintah, kembali ke medan perang. Ikuti para ketua di sekitar mereka saat dia bicara. Bendera arai tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera arai ini sangat rumit. Masing-masing diukir dengan rune yang dalam. Rune berkedip, dan kekuatan cahaya yang menakutkan tetap ada di antara langit dan bumi. Dia mengatur formasi dalam. Formasi untuk menahan niat pembunuh dari 9 formasi reinkarnasi. Semua orang menembak Do Tianze. Juga berteriak dengan marah. Susunan bendera seperti sungai yang panjang menyembur keluar dengan cepat, menyatu dengan kehampaan. Bendera formasi hancur. Tubuh Gu Huamao terguncang. Wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan serangan yang lain. Seperti Fellow dan yang lain, tidak seberuntung itu. Setelah bendera arah yang ditampilkan dimusnahkan oleh niat membunuh. Dari arah reinkarnasi Juju, semua orang muntah darah dan wajah mereka pucat di dalam sekejap. Ratusan murid memuntahkan darah. Niat membunuh dari formasi reinkarnasi Juju ini sangat mengerikan. Apakah kamu sudah melupakan kami ada di sini? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbicara melihat Gu Huamao cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Dan semua orang terbangun oleh kata-kata Qin Chen. Itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan mereka berdua? Gumam Gu Huamao menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Saya mendengar bahwa Master Papilion Mo Yuanbai adalah praktisi semi suci. Dan kemungkinan dia bisa masuk ke gunung formasi surgawi. Segera semua orang tersenyum pahit. Bahkan jika itu adalah kekuatan semi suci inti, Gunung Tianzhen memiliki formasi suci yang agung. Setelah dibuka, seorang di alam suci yang kuat mungkin tidak dapat menembusnya. Mo Yuanbai mungkin tidak bisa melakukannya. Selain itu, sebagai alchemis, Mo Yuanbai memang memiliki pencapaian tertentu dalam formasi. Tetapi bahkan jika dia telah menembus Gunung Tianshan, dia mungkin tidak dapat mendapat kembali kendali dari Do Tianze. Mo Zimo buru-buru berkata,
Saya mengatakan bahwa Kinchen kenapa tidak meminta bantuannya. Semua orang memandang Kinchen. Kinchen tertawa dan berkata, "Hehehe, aku akan menangani masalah kecil ini." Kebetulan tujuan kedua Ben Shaw datang ke aula instrumen adalah untuk meminjam sesuatu dari aula ini, ucap Kinchen. Mo Yuan Bai, kamu melindungi para murid di aula peralatan, dan aku akan segera kembali. Ketika suara itu jatuh, Kinchen melangkah maju. Gu Huamao dan yang lainnya buru-buru berseru. Formasi reinkarnasi Juju ini luar biasa. Bahkan jika Kaisar Wu di puncak menerobosnya, itu akan jatuh. Kinchen ini terlalu sombong, ucap sebagian prajurit di lapangan. Tetapi begitu mereka selesai berbicara, Kinchen sudah memasuki formasi Gunung Tianzhen. Mereka tidak meragukan kekuatan Kinchen. Kinchen mampu membunuh Xiao Dong yang leluhur keluarga Xiao dan membangun Sky Thunder City. Kekuatannya begitu kuat, sehingga bahkan semua orang yang hadir kagum. Namun Gunung Tianzhen bukanlah tempat yang bisa mengandalkan kekuatan. Ada formasi besar di dalamnya. Ada total 99 formasi tingkat 9. Dan ada formasi pertahanan tingkat suci kuno. Meskipun formasi ini telah digunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membuka sepenuhnya. Tetapi sekali diaktifkan, bahkan seorang dengan kekuatan semi suci seperti Mo Yuan Bai mungkin tidak dapat membobolnya. Bagaimana Kinchen bisa melakukannya? Sementara Gu Huamao dan yang lainnya terkejut. Di puncak Gunung Tianzhen, Dou Tianze yang telah mengendalikan inti Gunung Tianzhen sangat gembira. Bocah bau. Lelaki tua itu mengira kamu adalah orang yang baik. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang idiot seperti itu akan berani dengan arogan membobol formasi arai surgawi saya. Hari ini lelaki tua ini akan memberitahu Anda nasib masuk tanpa izin ke formasi surgawi saya. Mati untukku, ucap Dou Tianze berteriak dengan marah. Dan segera mengaktifkan formasi besar pertama Gunung Tianzhen. Hahaha, apakah ini adalah arai pembusukan 5 elemen? Ucap Kinchen tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menembus semua formasi besar Gunung Tianzhen 99. Formasi besar butuh 49 hari untuk membobolnya. Yang mengejutkan Gunung Tianzhen pada saat itu dan menjadi penatua kehormatan aula perangkat pada waktu itu. Kali ini saya datang ke Gunung Tianzhen lagi dengan banyak emosi di hati saya. Tetapi saya sama sekali tidak peduli dengan arai pembusukan 5 elemen ini. Dalam kehidupan ini, basis kultivasi formulasi lebih dari 10 kali lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana formasi besar ini bisa menghalangi tindakannya? Dia mengangkat kepalanya. Cahaya berkedip. Dan kekuatan 5 elemen hampir memblokir setiap kekosongan antara langit dan bumi. Tetapi di mata Kinchen ada banyak kekurangan. Dia jalan selangkah demi selangkah di atas matanya. Kekuatan menakutkan dari 5 elemen melewatkan Kinchen tanpa menyebabkan kerusakan padanya. Mustahil. Melihat adegan ini, ekspresi Dou Tianze langsung mengeras. Dan ada emosi yang luar biasa di matanya. Bagaimana Kinchen ini bisa menemukan formasi pembusukan 5 elemen di luar gunung? Gu Huamao juga tercengang. Mungkin tuan kota ini masih ahli formasi. Gu Huamao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
Tetapi jika pencapaiannya Qinchen dalam formasi begitu kuat, mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Hallmaster Master Kei Mamang seorang master formasi. Dan basis kultivasi formasinya pasti lebih tinggi dari milikku. Bisakah Anda lupa bahwa Tuan Kotakin menggunakan kekuatan sendiri untuk membentuk formasi hebat Kota Guntur Langit? Gua mau berkata sambil tersenyum. Di bawah susunan cahaya, Qinchen benar-benar diselimuti dan ditelan oleh kekuatan tanpa akhir. Tenggelam dalam formasi. Pada saat ini Qinchen tampaknya telah kembali ke 300 tahun yang lalu. Kembali ke waktu ketika dia pertama kali menyerbu Gunung Tianzhen. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan serangan mendadak itu dan hampir jatuh di sini. Dan kali ini dia kembali ke Gunung Tianzhen dan pondasi formasinya meningkat 10 kali lipat. Formasi yang dipenuhi langit ini tidak hanya gagal untuk membahayakannya, tetapi malah membuatnya jatuh ke lautan formasi sekali lagi. Yang lebih mengejutkan, Gua Mao dan yang lainnya adalah Qinchen berjalan sangat cepat, langkah demi langkah, tanpa jeda atau perhitungan, seolah-olah setiap tempat dia tinggal sangat acak. Tetapi formasi ini tidak dalam Qinchen sama sekali. Gua Mao terkejut. Dou Tianze bahkan lebih ketakutan. Seolah-olah tampak bodoh sampai Qinchen dengan aman berjalan melalui kaisar lapisan pertama dari susunan pembunuhan dan memasuki lapisan kedua Gunung Tianzhen masih dalam keadaan linglung. Gunung Tianzhen memiliki 9 lapisan, masing-masing dengan 9 formasi. Dan setiap formasi berbeda, butuh 3 hari penuh baginya untuk menembus lantai pertama. Tapi Qinchen hanya setengah jam dengan mudah melangkah ke lapisan kedua. Qinchen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Dou Tianze. Diintip Gunung Tianzhen, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi lapisan kedua ini? Ucap Qinchen tersenyum dengan ramah. Dou Tianze berkata dengan tidak peduli. Metode jahat apa yang baru saja kamu gunakan? Lelaki tua ini tidak percaya bahwa Anda dapat dengan aman melewati tingkat kedua Gunung Tianzhen. Ilusi surga. Buka. Dou Tianze sangat marah dan buru-buru membuka 9 formasi tingkat ke atas lantai 2. Tiba-tiba cahaya putih tak berujung muncul di sekitar Qinchen. Dan cahaya putih ini berubah menjadi kabut, menutupi seluruh Gunung Tianzhen. Lapisan kedua Gunung Tianzhen adalah formasi Meiji yang dapat menjebak praktisi tingkat kaisar manapun. Bahkan kaisar bela diri puncak. Qinchen bergumam formasi Meiji di kehidupan sebelumnya benar-benar membuatnya malu. Dan butuh 5 hari untuk melewati level kedua ini. Tetapi dalam kehidupan ini, kekuatan mental Qinchen dilepaskan dan formasi di sekitar ditampilkan dengan jelas di benaknya. Berbagai pola formasi dan mata sangat jelas tanpa ada kelalaian. Qinchen hanya berjalan ke depan. Kabut putih di depannya pergi ke sana dan tersebar di sana. Setelah setengah batang dupa, Qinchen dengan mudah melewati formasi hantu tingkat kedua dan memasuki lantai 3 Gunung Tianzhen. Mustahil. Formasi jebakan. Nyalakan. Dou Tianze bergegas membuka lapisan ketiga dari susunan besar. Lapisan ketiga adalah arai perangkap. Orang-orang yang terjebak di dalam seolah-olah terjebak dalam lumpur. Hahaha. Tapi Qinchen tidak takut. Dia tertawa kecil. Kekuatan yang dilepaskan oleh formasi ini tampak seperti angin sepoi-sepoi tertiup di wajahnya. Kali ini Qinchen telah menembus lapisan ketiga formasi. Mustahil.
Do Tianze meraung seperti orang gila, memulai pertempuran besar berikutnya dengan liar. Namun tidak ada lapisan yang bisa menghentikan Qin Chen. Qin Chen seperti orang pemuda yang mendaki gunung untuk menikmati pemandangan. Berjalan-jalan di taman naik gunung dengan mudah tersenyum di sudut mulutnya. Dan tidak ada formasi apapun yang dapat menghentikannya. Anak ini adalah dewasa arai dao, gumam Gu Huamao. Bahkan akan berlutut menyaksikan pencapaian formasi Qin Chen yang jauh melebihi imajinasinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Qin Chen sudah mencapai lantai 8 teratas. Kecepatan ini tidak pernah didengar sebelumnya.